saat ini Kalina lagi tes pack lagi. Iya. Ya, untuk melihat apakah benar hamil atau enggak. Positif apa settingan? Nah, ini dia karena semua orang kalau berhubungan sama Vicky Prasetyo beritanya tuh dianggapnya pasti settingan. Nah, itu dia. Maaf Tapi ya, kayaknya Fik. ini nggak settingan. Enggak tahu, kita masih deg-degan. Ini sekarang ini Melanie lagi sama Kalina nih, kebetulan Bi lagi ada di toilet ya. Betul, kita kan deg-degan ya. Deg-degan dalam arti ini benar apa enggak. Tapi kalau buat lo Vicky, seorang Vicky Prasetyo, ya alhamdulillah lo sudah menitipkan 6 anak ya. 6 anak. 6 gitu ya. Ini hal-hal kayak gini lo masih merasa cemas atau ya udah biasa aja? Udah biasa. Enggak juga sih, karena kan dari sekian perjalanan, Kalina ini usianya paling lebih di atas usia istri yang lain Betul, gitu loh. 41, terus mamaku juga sering kasih kabar gitu bahwa Berisiko. justru di usia 40-an tuh kamu harus lebih waspada daripada istri kamu yang sebelumnya gitu. Karena ya rentan lah atau bagaimana, terus ngadepin moodnya juga bener-bener turun naik banget sih. Iya. Yang dia tiba-tiba lagi asik-asik dia kayak langsung ke kamar, diem gitu. Itu ngadepinnya kita tuh bener-bener beda banget gitu loh. Swing ya, Heeh. swing. Tapi kan aku wajar sedih dong. banget, maksudnya kayak Kalina kan, sayang waktu kemarin-kemarin nih, aku pengen banget punya keturunan dari kamu gitu. Terus iya udah, iya sabar ya, nanti kasih Allah, ayo kita ke dokter. Dia ngajakin tuh sama Ivan Seventeen, kan istrinya juga ke dokter. iya. Ayo kita ke dokter, kataku, udah tenang aja, ntar insya Allah lah kita, yang penting kita ini aja bekerja sama dengan baik. Berarti memang Usaha ada ya, rasa ikhtiar ya. keinginan cukup besar dari seorang Kalina untuk mendapatkan Banget. buah hati dari lo. 15 tahun dia. Dia. Oke. Oh iya pernah benar. memiliki Yaudah, kita tunggu deh ya seperti apa hasilnya Emang ya. belum ya? Tapi sambil menunggu nih kita kedatangan juga seorang penyintas COVID-19 ya. Tapi justru kayaknya malah viral ya, Bu. Viral. Kemarin tuh sempat goyang-goyang sama dokternya, sama Oh, perawatnya. gitu. Kayaknya itu deh. Oh ya udah kita lihat dulu deh, ini dia fakta visualnya. Fahmi Adityan, pria kelahiran 20 Oktober 1991 ini 13 April lalu dinyatakan positif COVID-19. Fahmi yang pernah tergabung dalam manajemen yang sama dengan almarhum Olga Syaputra serta menemani mendiang saat melakukan pengobatan di Singapura selama 11 bulan ini mengunggah video TikTok yang menunjukkan semangat dirinya untuk sembuh dari virus COVID-19 yang kemudian viral hingga ditonton lebih dari 24 juta kali. Fahmi akhirnya dinyatakan negatif dari COVID-19 pada tanggal 6 Mei lalu. Apakah yang membuat Fahmi ingin sembuh dan mengapa Fahmi ingin membagikan pengalamannya saat terpapar COVID-19 secara rinci? Langsung kita viralin aja yuk! Fahmi, apa kabar? Halo, baik banget. Udah sehat ya alhamdulillah ya nih ya. Alhamdulillah. Kayaknya wajahnya sumringah banget gitu ya. Pasti, soalnya di kopi viral kan. Iya, Jadi bahagia. betul. Tapi Fahmi kemarin itu sempat dirawat karena COVID-19. betul. Berapa lama dirawatnya? Dirawatnya 25 hari 25 dan hari. 13 harinya di ICU. Wow. Wow, sampai separah itu berarti Karena yang kamu. aku dengar Separah itu. Apa yang terjadi waktu masuk di ICU itu kenapa? Masuk di ICU karena oksigen dalam tubuh aku Saturasinya ya? berkurang ya, saturasinya itu sampai 70, pokoknya di bawah 80. Di Dan bawah itu 80. tuh udah urgent banget ya, butuh Urgent tambahan banget. oksigen. Iya, urgent banget. Aku sampai 3 kali ganti oksigen dari selang yang kecil, terus yang kayak masker, Ya, ada kantongnya, terus sama HFNC yang gede banget itu. Iya, alhamdulillah tapi sekarang Alhamdulillah. sudah sehat kembali, itu yang Alhamdulillah. terpenting dan mungkin banyak juga yang bilang salah satunya yang bikin Fahmi ini bisa sembuh karena mindsetnya. Iya, betul. Sebenarnya mindsetnya di awal aku stres. Iya. Makanya mungkin buat semua orang yang lagi positif nggak boleh stres karena kalau stres juga bisa menurun. Nah, Iya, Jadi bisa emang ada secara biologinya begitu ya Betul. Kak. Jadi kalau misalnya pikiran kita terlalu maksudnya Parno, gimana ya? Terlalu stres gitu ya. terlalu stres atau mungkin banyak pikiran lain ya Ya, di belakang itu, mungkin betul. ada urusan pribadi lain Iya. gitu. Nah itu tuh bikin imun kita di dalam badan tuh makin drop. Parah, Oh, parah Oke, banget. oke. Tapi ini satu hal yang bikin ternyata akhirnya Fahmi ini viral banget, semua orang nonton ya videonya. Dia bikin video tok-tok bersama dengan para nakas. Ini gemes banget, kita lihat dulu ya. Kita lihat fakta visual. Luar biasa. Tapi ini justru yang membuat kita jadi memotivasi ya buat Iya. orang-orang yang sakit kena penyintas COVID itu benar-benar bisa membuat semangat gitu bahwa COVID ini memang menakutkan. Tapi kalau kita membangun imun dengan bagus,
hasilnya pasti akan jadi seperti ini, sehat Insya kembali. Allah, amin. Tapi itu video lucu banget. Gimana ceritanya lo ngajak para dokter dan suster untuk bikin? Para nakes, jadi ceritanya aku lagi udah agak enakan tuh. Jadi 3 hari terakhir di ruangan ICU udah agak enakan. Di hari terakhir mau pindah ke kamar biasa. Nah setelah itu aku bikin video tok-tok itu sendirian tadinya. Terus pada ngintip ternyata nakesnya. Pada ngintip, joget-joget. Akhirnya setelah itu pada nyamperin, Kak Fahmi, ayo bikin TikTok dong biar Ya seru ampun, gitu. Jadi setiap hari Itu bikin. membangkitkan imun juga, imun Betul. sama para nakesnya biar nggak stres juga Ya, nanganin pasien betul. segitu. Dan itu jadi viral ya kemana-mana. Viewersnya sampai 24 ya. wow. 24 juta yang nonton. Wow. Nah ini mungkin bisa jadi pelajaran juga mungkin buat teman-teman sekarang yang lagi berjuang untuk sembuh ya kan. Jadi jangan putus asa, jangan takut meskipun Yes. kamu sekarang juga lagi dirawat intensif. Ya. Mungkin kamu lagi ada di ruang ICU atau gimana, jangan pernah takut kalau karena kamu juga pernah merasakan kalau ini adalah Merasakan kayak banget. hari terakhir buat kamu Iya, ya kan? benar, Gimana benar. tuh ceritanya? Jadi di awal-awal, jadi kan di rumah sakit terus agak enakan. Besokannya agak enakan. Besokannya, lusanya lagi drop Ngedrop banget. lagi. Drop banget itu bisa dibilang lumayan kritis karena aku nggak ngapa-ngapain tuh. Jadi kayak misalnya ke toilet, makan, minum obat itu sesak, nggak bisa nafas sampai batuk-batuk. Dan aku video call orang-orang tersayang aku sama ibuku juga. Aku pernah telepon, Bu, zikir dong Bu, sampai zikir itu pandu aku Setakut zikir itu ya? setakut itu. Terus habis itu aku VC sahabat-sahabat aku, anak-anak BBG, Inces Nabati, Uni Malah sama Bailing. Aku pikir ini adalah video call terakhir aku. Ya Allah. Aku sedih. Ya, Kamu sampai dan- ngerasa seperti itu ya, Ya. Mi ya, karena memang perjuangannya tuh nggak gampang pasti ya. Pada saat ketika kritis, sedang benar-benar menghadapi masa yang begitu sulit, yang ada di pikiran Fahmi apa? Meninggal. Meninggal. Karena aku kan lama juga waktu itu kan jagain almarhum Olga ya di ICU. Terus pas aku dinyatakan masuk ruangan ICU dari kamar biasa, itu tuh sedih banget kan. Ada Terus sedikit trauma iya, sendiri ya. trauma tersendiri karena di ICU tuh kayaknya menurut aku ya, di pikiran aku sangat parah berarti gitu kan sakit akunya. Terus udah gitu aku juga sampai terapi plasma konservalen. Itu tanda tangan, aku kan awal-awal nggak ngerti ini tanda tangan buat apa gitu kan. Setelah kamu baca, Ya itu plasma konservalen dan aku langsung cari tahu itu aman. Ternyata aku dapat kantong plasmanya 3 kantong. Kan konvalesen itu ya, Iya. berarti membantu banget juga Membantu ya. banget. Alhamdulillah, Nah, karena sekarang alhamdulillah. itu nyari kantong plasma itu Ya, tidak agak gampang sulit ya, Bu. gitu Iya. Dan terima kasih juga untuk pemerintah semuanya yang mengcover aku pada saat itu. Semuanya di cover sama Kemenkes. Alhamdulillah. Wow, alhamdulillah robbil dan buat alamin. teman-teman semua yang lagi sedang perawatan intensif, ayo semangat. Kalau Fahmi bisa. Fahmi bisa sembuh, kalian juga pasti Insya bisa. Allah. Cukup Amin. positive thinking, jalanin semuanya happy pasti sembuh. Amin. Amin. Tapi ini kita juga pengen belajar banyak dari pengalamannya Fahmi kemarin. Mi, pertama kali banget akhirnya kamu kena, Mm-mm. tahu dari mana? Tahu. Jadi aku habis kerja sambil liburan sama Ria Ricis ke Gorontalo. Setelah dari Gorontalo nyampe Jakarta, itu tuh di dalam pesawat udah kayak nggak enak gitu loh. Oke. Udah nggak bisa ngomong sama siapapun, nggak ada niat untuk ngomong sama siapapun karena nggak ada. Iya gitulah, intinya nggak mau berbicara gitu Iya. kan. Terus sampai kosan di Jakarta itu menggigil. Jadi kan kalau biasa masuk kosan kan cuci kaki, cuci tangan gitu kan, biasa bersih-bersih. Ini kesiram kaki aja Langsung itu menggigil. dingin banget, parah, kayak Allah. benar-benar disiram sama air es. Padahal airnya biasa aja. Terus malamnya aku juga sempat menggigil sampai gigi yang Gemeretak sampai gitu, gitu, ha? sampai Iya. segitunya. Terus linu-linu pegelnya itu parah. Luar biasa ya. Parah, tulang-tulangnya itu sampai pegel itu. Makanya karena separah itu waktu itu aku ke rumah sakit. Langsung ya? Langsung ke rumah disuruh sama sakit. Inces Nabati waktu itu. Oh wow, tapi berarti ini ya, buat pemirsa juga nih, kalau ada yang sudah merasakan ada gejala-gejala, Ya. flu apa segala macam, jangan dianggap remeh ya sekarang Betul, ini ya, lebih betul. baik langsung diperiksa aja. Iya, langsung PCR swab ya. Karena kadang-kadang gejalanya nih ya, kalau aku juga merasakan waktu itu kayak rasanya kayak masuk angin. Iya kan? Iya. Kayak apaan sih ini pegel-pegel badan. Tapi ini lebih loh. Lebih, Iya, ya? lebih Parah banget lagi kayak dada juga kayak didudukin orang, ketekan Ya Allah. gitu. Mungkin setiap orang punya bawaan yang berbeda-beda. Nah, Iya. kalau aku boleh tanya sama kamu nih, kamu sampai separah itu, apakah kamu ada komorbidi atau enggak di usia kamu yang masih muda 29 tahun ini? Iya, nggak ada sama sekali. Tapi sempet waktu di ICU
karena mungkin kata dokter ada obat yang mengandung glukosa tinggi, gulanya sempat tinggi waktu di ICU itu karena obat dan ya jadi harus disuntikan insulin supaya gulanya bisa normal. Ini dampak terbesar setelah kamu melewati proses masa-masa kritis nih apa nih? Banyak banget Bunda Inul, kayak hikmahnya, hidayahnya banyak banget. Aku jadi lebih deket lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rajin sholat. Karena sebelumnya dulu bisa dikatakan jarang banget. Iya jarang banget gitu kan. Sekarang jadi lebih deket karena waktu itu aku bener-bener pas lagi kritis cuman bisa doa, sholat sama zikir aja. Dan ngelihat nih kayak 5 cm di depan mata tuh kematian dan aku kayak ada cahaya yang nolong aku waktu itu. Berarti diambil sisi positifnya Iya, ya. betul. Tuhan sayang sama kamu, Tuhan mau kamu ada di dekat dia gitu. Iya, Lebih mungkin mendekatkan diri lagi ke dia. Iya, mungkin kemana aku jauh Iya. gitu kan, jadi dipertemukan, didekatkan. Nah, tapi juga yang kemarin akhirnya membantu Fahmi untuk bisa punya mindset yang positif, selalu bahagia. Itu juga karena teman-temannya, benar ya? Betul Ini kita banget. lihat nih, ada video call Fahmi sama teman-temannya. Ya. Ya, ada beberapa teman yang memang dihubungi. Coba kita boleh lihat. Ada ya? Ada fotonya. nih. Fotonya boleh diperlihatkan, teman-teman. Ini foto ketika Fahmi sedang video call sama teman-temannya. Itu siapa aja dan nih lihat nih. Iya. Waduh, seru Wah, abis. ini mah teman-teman yang menaikkan imun semua ya kan? Iya. kan? Aku nggak bilang sama mereka kalau ini video call kayak mau terakhir gitu. Bilang sama mereka, ayo hibur gue dong, hibur gue. Tuh Iya. lihat aja muka aku di situ kayak ngenes gitu nggak sih, kayak sedih. Emang mereka bercanda-bercanda, aku pun nangis. Nggak ketawa karena sedih, kayak ini sahabat-sahabat aku yang lama banget yang udah nemenin aku terus sampai sekarang gitu. Di saat aku susah, sedih, sakit, semuanya mereka ada. Dan ternyata memang hasilnya ada, dengan hiburan dari mereka kamu bisa sehat seperti Amin, sekarang ini. amin, Ini amin. salah satunya. Tapi Iya. itu ya, bahwa ketika kita ngobrol sama teman-teman, ketika ngobrol sama keluarga, terus merasa bahwa itu adalah momen terakhir, itu aduh nggak kebayang sih. Iya itu. Makanya aku capture terus aku langsung upload di Instastory karena pengen buat kenang-kenangan aja sih. Iya, itu dia ya, pentingnya kita untuk memberikan support kepada orang-orang di sekitar kita ya. Sekarang kita ada fakta visual lagi nih, coba kita lihat ya. Ini dia. Ya. Boleh namanya Indra ya. Fahmi, Ya, Pak. alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Selamat ya. Alhamdulillah Nah, selamat. ini semakin kesini kan masyarakat akhirnya terpecah kembali. Banyak masyarakat akhirnya sekarang yang mengatakan, mohon maaf, COVID nggak ada. Ya. Dan lain-lain. Ya. Banyak juga yang mengatakan akhirnya orang sakit COVID atau apapun namanya atau di-COVID-kan di dalam rumah sakit. Sakit COVID masuk ke rumah sakit hampir 99%, mohon maaf banget, seperti mendahulukan Allah ya, udah pasti meninggal. Akhirnya ini seperti menggugurkan semua perjuangan dari pasien itu tersebut, dari tim dokter dan dari tim tenaga kesehatan, suster dan perawat lain-lainnya. Fahmi ini bisa menjadi contoh. Sama-sama yang tadi kita dengar ceritanya, lu begitu susah dan payah di dalam rumah sakit. Parah. Tapi ternyata Allah memberikan kesembuhan. Ya. Satu pertanyaan pertama, lu percaya memang COVID itu ada? Ada. Ada. Sebelumnya. Dan lu sudah Percaya. merasakan hal itu. Iya, sudah merasakan sesakit itu ya. Oke. Dan lu juga sudah merasakan bagaimana perjuangan dokter, rumah sakit, Iya. tenaga kesehatan, merawat lu secara maksimal, Iya. sehingga akhirnya lu sembuh. Lu Betul. percaya hal itu? Percaya banget. Apalagi juga banyak orang yang bilang kalau udah di sana diulur-ulur untuk pulang ke Iya. rumah. Enggak, malah dokter bosan ngeliat kita terus. Iya. Malah ayo sembuh, lu harus iya, pulang iya. besok. Oke. Apa yang ingin lo katakan sama dokter atau perawat yang selama ini merawat lo dan alhamdulillah Allah Mungkin mereka memberikan nonton kesembuhan buat lo? sekarang. Dan untuk teman-teman yang masih dirawat Iya, mungkin. silakan. Iya, untuk para nakes, suster, dokter yang ada di RSPP Modular Simpruk, juga pemerintah terutama yang mensupport semuanya pasien COVID. Terima kasih banyak. Terus juga untuk teman-teman aku, sahabat aku, Cakrakan juga membantu aku pada saat itu, kirimin makanan-makanan sehat, sampai ngirimin pampers di ICU. Dan buat semua pasien COVID yang sekarang tetap semangat, tetap berjuang, positive thinking. Dan buat orang yang nggak percaya,
tolong percaya kalau emang itu ada dan emang rasanya sakit banget. Mudah-mudahan kalian gak ngerasain hal yang sama kayak aku dan yang lainnya. Amin. Amin. Oke, buat semuanya tetap waspada, jaga-jaga ya kan, supaya COVID-19 ini segera turun ya Kak Betul, ya. betul. Kan nambah imun dong, tok-tok. Oh boleh. ya. Ayo, sekarang joget-joget bareng. Ayo, Yuk, nih. yuk, yuk. Fahmi yang Oke. mimpin ya. Nih goyangannya gimana nih? Kita nggak tahu. Gimana nih, yang mana nih, yang mana? Coba. Biar putuskan saja yang itu. Oke, kita lihat dulu nih ya yang ini nih. Nih videonya yang ini nih. Ya ampun susah banget. Oke, kita coba ya, kita Oke, coba ya. ya. Siap ya. Mulai. Ayo musik. Gimana tuh? Mana Ayo nih? musik. 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 Ikut lagi. Musik. Udah siap goyang nih. Udah. Musik. Ini Oke. lagi siapa sih? Musik. Kami. Terima Iya, kasih Kak. banyak kami ya. Sama-sama, Udah mampir Kak ke Indra. sini. Padahal cuman begini aja ya, tapi ini benar-benar sangat membuat kita happy ya. Apalagi Betul, para nakes betul. aja, bisa sampai viral kayak gitu. Iya. Benar. Keren Nih, banget. sekali lagi thank you buat udah cerita di sini. Semoga Sama-sama, ceritanya Kak. bisa menginspirasi kita semua ya. Amin, amin. Tetap jaga kesehatan, waspada bukan takut Betul. ya, tapi waspada itu Ya. penting banget ya. Oke, ketika kita berbicara negatif dan Positif. positif, kita berharap di kondisi pandemi seperti sekarang kita selalu mendapatkan hasil negatif. Ya. Tapi di sisi lain ada sepasang suami istri yang selalu berharap mendapatkan hasil positif. Dititipkan buah hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Tadi kita sempat pending, ketunda, bagaimana hasil dari seorang Kalina, istri dari Vicky, yang hari ini kita minta untuk melakukan tes pack secara langsung. Walaupun nanti hasilnya kita tidak mungkin menunjukkan, tapi paling tidak kita sudah melihat hasilnya. Yes. Oke? Siap? Melanie, Ricardo, silakan di sana. Oke? Oke, guys, gue udah nemenin Kalina barusan untuk tes pack dan hasilnya udah keluar. Kalina akan bilang tadi dia akan masuk ke studio kalau hasilnya benar positif, ya tes packnya dia akan peluk suaminya. Kalau hasilnya mohon maaf masih negatif, dia akan peluk sahabat suaminya itu Celine Evangelista. Oke? Nanti dia. Kalina, ayo, let's go. Oke, dapat udah? Udah. Akan foto ya? Udah. Oke guys, kita masuk guys, let's go. Ayo. Awas, pelan-pelan. Awas. Oke. Guys, udah ada hasilnya, guys. Udah, hasil fotonya udah. Oke. Sekali lagi, kalau hasilnya positif, tadi udah difoto sama Kalina di handphonenya, dia akan peluk suaminya. Iya. Kalau hasilnya negatif, dia akan memeluk Sahabat suaminya. Iya. Oke. Celine. Diri di tengah. Kalina di tengah. Bentar. Pokoknya kalau Handphone, hasilnya udah aku foto ya? Udah aku foto ya, hasilnya Kalina ya. Setelah dia memeluk, akan saya tunjukkan ke kamera hasilnya. 3. Apakah Kalina Oktarani, istri dari gladiator Vicky Prasetyo, betul-betul hamil atau hanya sekedar settingan? 2. Siapakah yang akan dipeluk? Apakah Vicky atau sahabat dari Vicky yaitu Celine? 1. Let's go Kalina. Hamil ya? Itu dia. Ini hasilnya. Itu dia hasilnya. Beneran hamil ya? Betul. Padahal nggak Karena mungkin memang ditunjukin ya, Bi? Iya, cuma karena memang ini di televisi ada kode etik, tidak boleh menunjukkan. Mohon maaf, beneran hamil nggak? Atau jangan-jangan dihamil-hamil gara-gara nggak mau meluk Celine dia? Oke. Alhamdulillah berarti secara sah dan kita semua sudah percaya. Alhamdulillah puji Tuhan. Selamat untuk Kalina dan Vicky. Turunan lagi. Titip bro. Semangat
lagi, uang sekolah bertambah. Kehidupan makin Ada satu bertambah. hal lagi yang masih mengganjal. Apa tuh? Indra, Ya. Mbak Inu, Ya. oke, Melanie masih Ya, Bi. mengganjal. Apa tuh, Bi? Detik ini kita minta bagi kebahagiaan Kalina bersama seseorang yang kemarin sempat nggak enak hubungannya. Dan mulai hari ini kalian akan menjadi sahabat, berbagi pengalaman, berbagi cerita. Itu udah eksklusif di vlog gua loh. Ambil lagi apa gimana sih? Ya mana gue tahu. Oke, Ya gimana, Bi? ya silakan bersalaman. Astagfirullahaladzim. Apa sih, Bi? Vicky ada mau disampaikan? Enggak, maksudnya sekarang ini kan ya mungkin ada kesalahpahaman dulu antara aku dan Selin, mungkin istri aku bagaimana. Tapi di balik itu begitu rasa besarnya rasa cinta istri aku sama aku gitu semuanya. Jadi sekali lagi sekarang aku yakinkan bahwa aku sama Selin memang bersahabat, kita memang tidak ada apapun dan aku sangat respect juga untuk permasalahan Selin dan rumah tangganya juga biar selesai. Dan doakan kami sekarang kita udah menjadi rumah tangga yang alhamdulillah udah memiliki Tapi kalau buat keturunan. masyarakatnya kenapa sih mereka berdua tuh kenapa ada snack apa segala macam? Tungguin segera data 2-3 jam. Kalina dan Joran. Oke, salaman. Salaman dong, gak ada apa-apa dong. Oke, udah. Hey. Senangnya dalam hati.